يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. Adab dalam niat. Kalau ada orang, teman-teman sekalian, dia mau tidur malam hari, tidur begitu saja, kalau terkaget malam dia sholat. Baik, dia dapat pahala sholat malam saja. Dan kalau dia kebablasan tidur, nggak ada pahala sholat malamnya. Adab dalam niat adalah masalah ibadah. Kalau dia mau tidur, dia niatkan sholat malam. Niat dalam hatinya, mau sholat malam. Nanti kalau dia bangun dan dia sholat, pahalanya bukan satu pahala sholat malam, tapi dia akan dapat sampai 700 kali lipat dari pahala itu, tergantung kadar keikhlasannya. Dan kalau dia kebablasan tidur, sampai azan subuh baru bangun, dan dia tidak sempat sholat tahajud, dapat pahala lengkap satu pahala sholat tahajud. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat. Dan sesungguhnya setiap orang hanya memperoleh apa yang dia niatkan itu. Sedikit saya berikan gambaran juga, tambahan dengan masalah niat. Sampai sebagian ulama salaf berkata, rahimahumullah, saya berharap memiliki niat dalam segala perbuatan, walaupun saya tidak sempat melakukannya. Sebagian di antara mereka bahkan berdoa kepada Allah, ya Allah, karuniakanlah kepadaku niat seluruh amal baik dari awal engkau perintahkan sampai akhir engkau angkat perintah itu. Jadi walaupun saya belum lahir, semua perbuatan baik yang pernah orang soleh kerjakan, karuniakan aku niat mengerjakannya ya Allah. Iri itu dan dengki, definisinya adalah seseorang yang melihat sebuah nikmat pada orang lain, dia merasa terganggu kenapa orang itu mendapatkan nikmat tadi dan berharap nikmat itu hilang. Misal orang gagah, orang pintar, orang kaya, hasut dia, kenapa ya orang ini dapat? Lalu dia bukan tidak cukup sampai situ, dia merasa bagaimana caranya supaya orang ini hilang kebaikan itu darinya, supaya hilang kelebihan fisiknya, supaya hilang kekayaannya, supaya hilang jabatannya. Dibuatlah makar oleh dia untuk itu terjadi, gitu kan? Kebanyakan kalau di Indonesia ini jalan pintasnya dukun, gitu kan? Dukun, gagalkan usahanya orang, rusakkan rumah tangganya. Ini dukun yang bermain, setan-setan semua bermain, gitu kan? Untuk mengiyakan nih permasalahan ini, gitu. Nah ini harus hati-hati. Bolehkah kita mendoakan kebaikan kepada teman kita yang non-muslim? Boleh saja. Misal yang paling baik itu hadiah paling baik Anda doakan supaya dapat hidayah. Boleh. Ya Allah berikan hidayah. Bolehkah kita mendoakan non-muslim agar sembuh? Boleh kalau dari penyakitnya. Gak ada masalah kita doakan. Yang tidak boleh kita mendoakan kalau dia sudah meninggal dalam keadaan kufur lalu kita doakan. Ini yang tidak boleh setahu saya. Sebagaimana dalam riwayat dikatakan Nabi SAW mengatakan, saya menziarahi kuburan ibu saya, kemudian Tuhan saya minta izin kepada Tuhan saya menziarahi kuburan ibu saya diizinkan, dan saya minta agar beristighfar untuk ibu saya tidak diizinkan karena Aminah meninggal dalam keadaan kufur, menyembah berhala, ibu Nabi SAW, gitu kan? Maka Allah tidak izinkan untuk itu. Nabi Nuh alaihissalam waktu anaknya tenggelam, Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan dia untuk tidak dikabulkan doanya agar anaknya diselamatkan karena mereka dalam keadaan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam ayahnya, gitu kan? Jadi kita lihat banyak sekali. Nabi Lut istrinya dengan Nabi Nuh juga. Tentu di luar rumah bisa orang meriang, gitu kan? Gembira sama teman-temannya, sama teman-teman kantor segala macam. Tapi berbeda tentang sikap ini dengan di rumah. Makanya Umar bin Khattab berkata tentang masalah ini, kami kalau di luar rumah kami seperti singa yang sedang menunggu mangsanya. Artinya betul-betul serius di medan jihad, di waktu sholat, di waktu cari rezeki, hati-hati dengan yang haram, fokus dengan yang halal gitu. Saatnya dia tertawa iya, tapi bukan berarti menjadi sebuah celah. Di sana dia ketawa, di sini dia ketawa, akhirnya orang lihat ada celah keburukannya. Tapi pada saat kami pulang ke rumah kami kembali seperti anak-anak. Jadi dia banyak bercanda di rumahnya, gitu kan? Karena di rumah sama istri, sama anak,
saatnya dia mengubah menjadi pribadi yang berbeda. Sehingga memang membuat istrinya, anaknya nyaman dengan dia. Tertawa, tersenyum, dan Nabi SAW melakukan hal tersebut. Orang semuanya dari pagi sampai sore, dari awal dia masuk kantor sampai keluar nggak ada seriusnya, sehingga pekerjaan nggak selesai, gitu kan? Tidak akan pernah ketemu antara orang bercanda, ya, dengan keberhasilan atau kesuksesan, tapi dia sangat dekat dengan keteledoran. Karena belum kerja apa-apa sudah ketawa di sana, belum kerja apa-apa sudah ngobrol lagi di sana. Jadi tidak ada yang selesai. Padahal kita butuh keseriusan dalam bekerja. Dan kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu min abdin idha amila amalan an yutqinahu. Allah suka seorang hamba yang kalau dia mengerjakan satu perbuatan, dia menguasainya. Dalam arti kata dia fokus, dia konsentrasi. Dan kita harus selesaikan pekerjaan sampai tuntas dan usahakan targetnya adalah yang terbaik. Baru kemudian kita tawakal Allah. Seperti itulah.